Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat. Dan bagaimana puasanya hari ini? Mudah-mudahan lancar. Kita hari ini sudah hari ketiga. Maaf, bukan ketiga tapi keempat. Oke, di hari keempat ini kita ketemu lagi. Dan hari ini pembahasan kita yaitu tentang kecerdasan. Penasaran kan? Padahal ini adalah hal yang umum untuk kita bahas, tetapi di sini ada uniknya. Kalau orang-orang awam itu membahas yang dikatakan cerdas, itu adalah mereka-mereka yang bisa untuk mengolah rumus bagian komputer, kemudian mereka-mereka yang bisa untuk mengolah logika matematika. Tapi jangan salah, cerdas itu tidak hanya dibatasi dengan itu, tetapi banyak hal lain yang bisa dikatakan cerdas. Apakah sajakah itu? Yuk kita bahas beberapa saat lagi. Oke, bagaimana? Sudah siap? Nah, di sini ada seorang ilmuwan, yaitu seorang dokter bernama Gardner. Dia itu merancang sebuah teori. Menurut beliau itu, cerdas bukan hanya bagaimana dia menghitung rumus matematika, tetapi bagaimana dia mengapresiasikan dirinya. Karena di setiap individu itu punya banyak kemampuan. Nah, apa sajakah itu? Yuk kita bahas teori dari Dr. Gardner yang terangkum dalam teori 08. Apa tuh 08? 8 indikator kecerdasan yang dikenal dengan multiple intelligence atau teori MI. Oke, yang pertama kita akan membahas yakni cerdas dalam hal berbahasa. Bagaimana? Berbahasa itu sebenarnya maksudnya luas ya. Tidak hanya bagaimana kita mengeluarkan bahasa tersebut, tetapi kecerdasan bahasa di sini adalah bagaimana seseorang mengolah dan memilih kosakata sehingga terangkai dalam sebuah kalimat. Kalimat tersebut memunculkan sebuah keindahan, keserasian, keterpaduan, dan keluasan. Sehingga ketika seseorang membaca hasil kumpulan kalimat dari karya seseorang, dia akan merasakan nyaman, merasakan, oh ternyata apa yang akan disampaikan oleh penulis dalam sebuah pesan karyanya itu tersampaikan oleh si pembaca. Contohnya apa? Nah, ini adalah sebuah karangan dari beberapa teman-teman terdekat, dan beliau itu memiliki cerdas dalam hal berbahasa. Ini contohnya. Karyanya itu tertuang dalam sebuah buku yang berjudul Keluarga Hadiah dari Surga. Nah, ini kan kalimat yang indah gitu kan. Nah, di dalamnya ternyata si penulis itu menyampaikan ternyata keluarga itu adalah segalanya gitu kan. Oke. Nah, ini adalah sebuah karya dalam bentuk kecerdasan bahasa, pengolahan. Bagaimana dia seseorang bisa mengolah kata sehingga indah. Ini ada dalam bentuk puisi. Boleh juga dalam bentuk karangan. Karangan itu bisa cerpen, bisa juga dalam bentuk komik ataupun karya tulis. Oke, ataupun ada satu lagi, pantun. Ini populer loh di Indonesia gitu kan. Oke, next. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita pernah dengar gak sih sebuah band? Nah, ini berhubungan. Yang kedua ini berhubungan dengan sebuah band. Biasanya kalau band itu kan ada kaitannya erat dengan musik dan lirik. Nah, kalau yang kedua ini adalah cerdas dalam musik. Kenapa? Tidak semua orang itu bisa loh bermusik gitu kan. Tapi ini adalah sebuah keunikan tersendiri dari seseorang. Bisa jadi orang yang pandai dalam logika matematika belum tentu dia bisa bermusik. Tetapi ketika kita bisa bermusik, individu tersebut biasanya kenal dengan logika matematika. Kenapa? Karena ketika kita bermusik pun, kita sebenarnya menggunakan teori matematika.
ada nada, ada ketukan, dan segala macamnya dikombinasi di situ. Dan biasanya orang-orang yang cerdas dalam bermusik akan menemukan bagaimana keindahan sebuah kalimat yang bisa disampaikan kepada pendengarnya dengan beberapa teori yang sudah disampaikan. Oke, bagaimana untuk yang kedua ini? Luar biasa sekali kan? Ternyata mereka-mereka seorang penyanyi pun juga memiliki sebuah kecerdasan yang luar biasa. Oke, next ya. Yang tadi kan yang kedua, sekarang yang ketiga. Yang ketiga yaitu yang kita tunggu-tunggu nih, logika matematika. Ini sangat terkenal sekali, kecerdasan logika matematika. Kenapa? Karena ini populer ya di kalangan kita masyarakat Indonesia. Orang-orang awam taunya ketika kita cerdas, mereka menganggap, oh ternyata nilai matematikanya 100. Nah, padahal cerdas tidak hanya itu. Tapi di sini dimasukkan juga di dalam 8 teori multiple intelligency. Biasanya orang yang matematika, dia lebih agak kelihatan kaku gitu. Kenapa? Karena dia selalu berpikir seperti ini, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tetapi berbeda dengan orang yang lain. Kalau orang lain yang lain, mereka bisa mengatakan 1 ditambah 1 sama dengan bisa 2, bisa 3, tergantung bagaimana individunya menyatakan itu. Tetapi untuk individu golongan ini, nah dia saklek. Saklek di sini artinya kalau A ya A gitu, nggak bisa dia A jadi B karena sesuai dengan teori. Oke, next itu yang ketiga. Dan yang keempat yaitu cerdas dalam abstrak atau bayangan ruangan. Bangun ruang, daya bayang ruang. Lebih terkenalnya kita dengan lebih lebih populernya dengan abstrak. Jadi dia berimajinasi. Siapakah dia? Kenal arsitek? Nah, itu. Jadi seorang arsitek itu daya abstraksinya itu tinggi sekali. Karena dia harus merancang sebuah bangunan dengan sebuah inspirasi, kemudian dengan beberapa kesan tertentu, sehingga pemesan hasil rancangan beliau itu tahu maknanya. Oh, ternyata si pembuat karya ini ingin loh pelanggannya itu tahu. Ternyata kalau misalkan dekorasinya seperti ini, itu maknanya gini. Nah, nanti kalau misalkan orangnya itu pengennya simple, yang pesen, dia juga harus menyampaikan, oh ternyata harus modelnya seperti ini. Nah, hebat kan? Ini adalah tipe golongan abstraksi. Oke, tadi yang keempat ya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang kelima. Apakah itu? Yang kelima ini berhubungan dengan gerak. Gerak yang luas, kemudian keahlian bergerak gitu. Apakah dia? Jadi gini, kalau yang kelima ini apa ya istilahnya? Istilah susahnya sih kinestetik gitu kan. Istilah mudahnya adalah gerak. Siapa pemiliknya? Yaitu seorang penari ataupun seorang atlet. Dia itu mudah bergerak, luas, dan ada satu hal yang memang dia bidangi. Tapi tidak semua orang bisa. Sama-sama belajar nih misalkan dalam sebuah kelompok. Si A, si B, si C, dan si D, kemudian dia adalah dalam satu kelompok. Ketika mereka lebih identik dengan kecerdasan kinestetiknya, maka dia akan lebih cepat, lebih dulu bagaimana mengerti dari pelatihnya. Ada 4 penari, yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat. Belum tentu 4-empatnya itu langsung bisa menirukan bagaimana pelatihnya mengajarkan sebuah gerakan tari. Ataupun ketika ada dalam satu kelompok dan di situ ada pelatih olahraganya, belum tentu semuanya itu akan identik mengalami kesempurnaan dalam belajar olahraga. Contohnya, ada sebuah pelatih yang intens dalam olahraga renang. Misalkan ada 10 peserta, apakah 10-10-nya ini akan mengalami poin yang sama? Tidak. Kenapa? Karena setiap individu itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang dia ketika hanya diberikan teori oleh si pelatih, nanti kamu kalau renang, kamu harus nyemplung dulu nih, gitu kan.
Kemudian kamu mengepakkan lengan kamu. Kemudian kamu berpikir positif, saya harus bisa sampai sana. Ada yang seperti itu langsung bisa dipraktekkan. Ada juga yang ketika nyemplung langsung tenggelam. Nah, inilah bermacam-macam kegiatan yang dilakukan oleh si kinestetik. Kinestetik itu unik, karena tidak semuanya bisa seperti itu. Apalagi menari. Menari itu walaupun sama gerakannya, teorinya sama, tetapi ketika individunya yang membawakan berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda. Sama halnya dengan olahraga tadi. Oke, sampai di sini bagaimana? Ada banyak hal yang kita dapatkan hari ini. Next, itu tadi yang kelima. Sekarang yang keenam, yaitu cerdas antar pribadi. Nah, ini nih yang sangat dibutuhkan banget sama remaja. Kenapa? Karena di saat remaja kita butuh teman untuk berbagi. Karena saat remaja itu kita juga sudah mulai galau-galauan nih, sudah mulai suka dengan sesama jenis. Kemudian maksudnya bukan sesama jenis itu perempuan sama perempuan ya, tapi sesama jenis tuh sesama manusia gitu. Oke, berarti konsen ya yang mendengarkan. Nah, next. Oke, kita ulangi lagi. Jadi gini, antar pribadi itu si A dan si B. Misalkan si Nisa dengan si Aben gitu kan. Jadi laki-laki dan perempuan itu sudah mulai suka. Kenapa? Karena hormon di dalam tubuhnya itu sudah mulai berfungsi. Nah, ini kan memasuki masa remaja nih, pasti ada galaunya, ada jerawatannya, ada segala macem deh. Nah, ini serba-serbinya. Tetapi ingat, di sini kalian membutuhkan hubungan antar pribadi yang kalian bisa berbagi. Mungkin bahasa populernya tuh sosialisasi ya, dan beradaptasi. Nih, kalian menambah teman, kalian menambah saudara di sini. Nah, inilah saatnya kalian berbagi di sini. Oke, selanjutnya tadi berapa ya? 6. Nah, sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh ini, kalau tadi hubungan antar pribadi, nah sekarang cerdasnya ini di intra pribadi, individunya sendiri. Kadang gini, ada individu yang dia merasakan sakit, tetapi dia tidak tahu kalau dirinya sakit. Kemudian kalau yang lagi populer nih, di kalangan remaja ya, ada yang lagi baper, tapi nggak mau dia dibilang baper tuh, ada yang begitu. Jadi kalau yang intrapribadi ini, dia paham dengan dirinya sendiri. Ketika saya sakit perut, saya harus apa sih? Saya harus ngapain sih? Apa yang harus saya lakukan ketika saya sakit? Ketika saya makan yang pedas, efeknya untuk diri saya itu apa? Nah, ini termasuk kecerdasan loh, karena dia mengerti dengan dirinya sendiri. Oke, cukup ya untuk yang intrapribadi. Kira-kira kalau intrapribadi itu lebih sayang ke dirinya sendiri. Ya, berkaitan juga sih dengan pembahasan kita yang lalu ya, terkait self-esteem. Nah itu, ini lebih ke sana. Nah, next, terakhir, ini yang ke-8, yang kita tunggu-tunggu. Apakah itu? Oke, di sini ada sebuah tanaman. Nah, ini ada hijau segar. Kenapa kok saya bilang seperti ini ya? Karena yang 8 ini berkaitan dengan ini. Yang ke-8 itu adalah cerdas natural. Kalau kita dengar natural itu berarti kan alam-alam ya. Nah, ini berhubungan. Kenapa? Karena ada loh individu yang oke ketika dia berkebun. Contohnya seperti ini. Ini nggak pakai tanah, tapi ini pakai air. Pada umumnya orang kan berpikir ya, kalau menanam, berkebun, itu sudah pasti pakai tanah. Tetapi ada loh tanaman yang bisa ditanam menggunakan air, atau lagi populernya hidroponik lah. Ini adalah kemampuan secara natural ya. Tidak semua orang sampai di sini ketika berpikirnya. Ini adalah salah satu kecerdasan. Dan biasanya ada satu individu yang dia membidangi di bidang ini. Yaitu, siapakah dia? Biasanya adalah
seorang petani. Jadi kita harus hormat ya dengan seorang petani. Tanpa adanya seorang petani Indonesia, kita tidak tahu harus makan apa. Karena manusia juga kan membutuhkan sayuran, ya kan? Nah, membutuhkan buah, sayur, padi pun juga kan berasal dari petani yang menanamnya. Oke, bagaimana nih dengan 8 itu? Nggak terlalu ruwet kan? Bisa jadi salah satu di antara 8 itu adalah ada satu yang memang ada di dalam diri kalian. Jadi jangan berkecil hati ketika kalian kurang pas nih di logika matematikanya. Nilai ulangannya selalu 5 misalkan. Ya jangan berkecil hati. Siapa tahu di bidang yang lain kalian bisa mendapatkan yang lebih dari poin tersebut. Oke, selamat berbahagia. Semoga ibadah puasanya berkah. Dan jangan lupa selalu berpikir positive thinking. Ya, next, ini adalah pembahasan kita yang ke beberapa kali. Tetap ikuti kita. Semoga kalian tidak penasaran, tapi mudah-mudahan kalian penasaran. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.